Halo semuanya, selamat datang di FLVR YouTube channel bersama dengan gue Gets. Iya, dan gue tahu karena apa kalian ngeklik video ini. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, udah nonton film Ivana dan pengen lihat reviewnya dari sudut pandang yang berbeda. Atau yang kedua, kalian belum nonton filmnya tapi kalian penasaran kayak gimana sih filmnya. Atau yang ketiga, kalian sama sekali gak nonton film Ivana tapi kalian penasaran sama reviewnya. Ya mungkin kalian bisa berubah pikiran atau mungkin enggak. Jujur gue udah nonton video ini minggu kemarin ya, sama adik gue. Itu nonton di Bekasi lebih tepat ya. Dan menurut gue film ini mind blowing ya. Ada beberapa hal yang gue suka dan ada beberapa hal yang menurut gue jadi minus di film ini. Kalau gitu langsung aja kita bahas videonya. Let's go. Oke, film Ivana menceritakan tentang Ambar, seorang yang punya gangguan mata ya, hipermetropi kronis atau rabun jauh yang benar-benar parah gitu ya, sampai dia kondisinya hampir buta kalau diceritain di film. Dia mengunjungi tantenya di sebuah panti werda ya, atau kalau misalkan bahasa kasarnya panti jompo gitu. Dia sama adiknya ya yang datang ke sana dan bertemu beberapa karakter-karakter lain ya, kayak nenek yang galak banget, ada nenek yang baik ya, yang dia bisa bahasa Belanda juga, dan ada kakek-kakek ya di sana yang dia juga bisa baca bahasa-bahasa Belanda gitu-gitu. Ada pemiliknya, suami istri, dan ada juga karakter cowok ya, dia jadi anaknya dari nenek yang bisa bahasa Belanda tadi. Singkat cerita, beberapa anak muda ini masuk ke rumah kosong ya yang ada di sebelah panti werdanya dan terjatuh ke ruangan bawah tanah, di mana mereka menemukan sebuah patung tanpa kepala dan sebuah peti misterius yang terkunci. Dan kayak film-film horor yang lainnya ya, mereka dengan sangat pintarnya, sangat jeniusnya itu membawa peti tersebut ke dalam rumah, sedangkan patungnya itu ditinggal. Dan di sana petinya dibongkar dan di sana terdapat barang-barang milik seorang yang bernama Ivana. Dan ternyata sosok Ivana ini menyimpan dendam kepada pribumi. Jadi lu bayangin aja, ini orang punya masa lalu yang kelam, punya dendam terhadap pribumi, terus tiba-tiba barang pribadinya dia tuh dibongkar-bongkar sama pribumi gitu. Dan disinilah teror dimulai. Hal pertama yang gue salut dari film Ivana adalah atmosfernya tuh horor banget coy. Gila, mulai dari setting tempat dan waktu, properti, lighting, sound, sampai tone warna filmnya itu beneran ngasih kesan serem tapi nggak berlebihan. Apalagi lagu Belanda yang diputer pakai gramafon tuh. Gue nggak tahu lagi judulnya. Mungkin buat temen-temen yang tahu judul lagunya bisa share di bawah ya. Dan itu ngingetin gue sama lagu-lagu ikonik kayak di film Pengabdi Setan, terus di film Annabelle Creation, itu lagunya bener-bener kayak jadi unsur seremnya gitu di sana. Walaupun terkesan lambat tapi bisa nge-build up ke hal yang serem gitu. Yang kedua itu filmnya minim jump scare tapi tetap serem. Film ini tuh nggak kayak film-film horor Indonesia kebanyakan yang isinya cuma ngagetin sama musik-musik jreng gitu. Enggak. Di sini tuh filmnya lebih ke atmosferik ya. Jadi jump scare-nya tuh nggak terlalu banyak tapi nge-build kesan creepy gitu. Kayak misalkan shoot patungnya itu dalam waktu yang lama gitu. Dia nggak gerak cepet, dia nggak tiba-tiba muncul gitu, tapi dia ada di sana tapi bikin seolah-olah kita kayak takut gitu. Yang ketiga, film ini punya alur cerita yang kompleks tapi diatur secara runtut sehingga mudah dimengerti. Ini gua harus spesial kredit ya kepada Pak Kimo Stambul sebagai sutradaranya. Ya, dia sutradara juga di balik film-film horor Indonesia ikonik kayak Ratu Ilmu Hitam, Rumah Dara, Dread Out. Itu film-film yang menurut gue horornya ikonik gitu. Alur cerita di sini dibangun dengan epic, dibangun dengan baik oleh Pak Kimo dan tim. Apalagi pas di bagian mati lampu itu ada suara dari konektor apa gitu, gue lupa namanya di bawah. Itu kan aneh gitu, tapi gue baru nyadar ketika besokan harinya ketika karakternya ngomong gitu, ini kan kemarin mati lampu gitu. Kayak oh iya anjir, serem banget. Penjelasan latar belakang Ivana dan kenapa Ivana ini sosok hantu yang jahat di film ini itu langsung dikasih tahu di bagian tengah gitu, di bagian tengah filmnya. Jadi nggak ada lagi tuh plot twist abal-abal kayak film horor Indonesia kebanyakan yang tiba-tiba ada karakter muncul dari mana, itu udah nggak ada. Jadi kita bisa nikmatin filmnya tuh pure horror gitu, karena lu udah tahu alur ceritanya, udah tahu latar belakangnya itu. Jadi pas bagian sepertiga akhir itu kita tinggal nikmatin filmnya, kita tinggal nikmatin thrillnya gitu, kita tinggal penasaran endingnya gimana sih gitu. Jadi kita nggak disibukkan dengan plot twist yang lain. Strategi ini ngingetin gue sama film Perempuan Tanah Jahanam yang jadi salah satu list film horor favorit gue. Perempuan Tanah Jahanam waktu itu juga
yang latar belakang si dalangnya itu juga ditaruh di tengah kan, jadi kita lebih enjoy gitu nonton di akhir gitu, karena ya udah gitu nggak ada penasaran lagi. Kemudian karakter developmentnya itu terutama untuk karakter utama itu lumayan oke ya. Jadi yang tadi dia nggak tahu apa-apa gitu-gitu sampai di akhir itu dia bisa lebih berani gitu, bahkan berani buat nyelamatin adiknya yang hampir diserang sama Ivana. Cuma emang di beberapa karakter lain kayak karakter nenek atau karakter polisi ya, ini terutama karakter polisi tuh ngeselin banget gitu. Ini developmentnya tuh kurang oke gitu. Jadi menurut gue banyak hal-hal yang kurang masuk akal gitu. Kayak contohnya kan Pak Polisi tugasnya kan melindungi gitu, tapi pas mereka semua di ruang bawah tanah dia malah kabur duluan gitu. Padahal kan harusnya dia di belakang gitu kan sebagai karakter polisi gitu yang tugasnya mengayomi atau melindungi. Tapi ini koreksi gue kalau salah ya. Terus juga ketika mereka udah di belakang di sumur, terus si bapaknya itu malah acting panik gitu. Padahal harusnya dia bisa lebih tenang gitu, menenangkan yang lainnya dan bisa berpikir lebih bijak gitu. Tapi sekali lagi ya, this is a movie gitu ya, jadi ya udah nikmatin aja. Ya, dan hal terakhir yang gua kurang suka itu adalah bagian akhirnya tuh kerasa agak nanggung gitu. Ya kenapa? Karena di sini tuh gue agak bingung gitu. Karakter Ivana itu sebenarnya baik atau jahat gitu. Karena di film ini kan disimpulin bahwa Ivana ini karakter antagonis ya, yang penuh dendam sama warga pribumi terutama gitu. Tapi kalau misalkan ditarik lagi ke film Danur 2, Madah, ini kan spin-off-nya dari film Danur 2 gitu. Sosok Ivana ini digambarin sebagai karakter yang baik, pasti kenalin sama teman-teman goibnya si Risa gitu. Jadi gue nih agak bingung nih. Mungkin teman-teman yang lebih ngerti gitu bisa tolong jelaskan ke bawah gitu, karena jujur gue dan adik gue itu ketika nonton kita pulang dengan perasaan bingung, ini sebenarnya Ivana ini baik apa jahat sih gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa bantu. Oke, kalau untuk skor mungkin gue nggak jago tentang skor kali ya, karena jujur gue bukan kritikus film ya, gue hanya mau sharing apa yang gue dapatkan di film ini ya, setelah di compare sama pengalaman gue nonton film bagus ataupun yang kurang bagus. Gue kasih nilai di sini 8 lah, 8 dari 10 gitu, karena atmosfernya, terus latar belakang storynya, terus ketegangannya sama gore-nya ini dapet. Oke, sekian video review film kali ini. Gimana menurut kalian? Apa kalian setuju dengan pendapat gue atau kalian punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan share video ini kalau kalian suka. Dislike kalau misalkan kalian ngerasa video ini tuh kayak apaan sih, cringe gitu-gitu. Subscribe channel ini kalau misalkan kalian pengen gue bikin konten-konten yang menarik lainnya. Jadi gue bisa lebih semangat buat bikin kontennya. Support gue juga di Saweria ya. Gue taruh linknya di bawah. Ini buat gue modal beli stand mic, karena stand micnya belum kebeli sampai sekarang ya. Oke, sekian video dari gue. Thank you so much for your attention. See you on another video. Dadah.